Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hilirisasi adalah penghiliran, yakni proses, cara atau perbuatan menghilirkan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Singkatnya, hilirisasi adalah proses mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Dari segi bisnis, hilirisasi adalah konsep ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah suatu produk atau komoditas melalui proses pengolahan lanjutan. Misalnya, biji nikel yang sebelum tahun 2020 selalu diekspor ke luar negeri, kini diolah sendiri di dalam negeri menjadi produk jadi atau setengah jadi. Setelah itu, baru diekspor. Dengan demikian, harga jualnya bakal lebih tinggi ketimbang harga jual biji nikel. Dan itu semua sudah terbukti. Secara sederhana, peningkatan nilai tambah ini kita analogikan dengan telur ayam. Jika kita menjual sebutir telur ayam kepada pemilik warung makanan dengan harga sebut saja Rp2.000, lalu pemilik warung makanan mengolah telur ayam mentah itu menjadi telur ceplok atau telur dadar, kemudian menjualnya kepada konsumen seharga Rp5.000. Itu berarti si pemilik warung makanan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000 per butir telur ayam, atau lebih dari 100% keuntungan. Celakanya, telur ceplok atau telur dadar itu dijual kepada kita yang telah menjual telur ayam mentah itu kepada sang pemilik warung seharga Rp2.000. Padahal, kita sebenarnya dapat memperoleh nilai tambah dari telur ayam yang kita miliki jika kita menjualnya dalam bentuk matang, bukan bentuk mentah. Mungkin analogi ini terlalu sederhana, namun kira-kira seperti itulah nilai tambah yang bisa didapat melalui program hilirisasi. Mulai dari hilirisasi di bidang pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan, hingga ekonomi digital. Selain itu, hilirisasi juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta menghidupkan dunia usaha di dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Bayangkan saja, dengan hilirisasi kita akan memiliki pabrik-pabrik pengolahan bahan baku di berbagai daerah, mulai dari hulu hingga ke hilir, yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Tenaga kerja yang juga dibutuhkan untuk memproses pemasaran dan distribusinya kepada para distributor dan konsumen. Sementara industri UMKM di bidang kuliner akan bangkit di sekitar pabrik untuk melayani kebutuhan para pekerja. Sedangkan produk jadi dari bahan baku tersebut dapat diekspor dengan harga tinggi. Dengan demikian, program hilirisasi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar kepada bangsa Indonesia, mulai dari nilai tambah hingga perluasan lapangan kerja, sehingga Indonesia pun bisa menjadi bangsa yang mandiri di segala bidang. Lalu, masih adakah yang meragukan manfaat dari program hilirisasi? Jika masih ada, perlu diragukan kadar nasionalismenya. Sementara Prabowo Gibran akan terus menggenjot program hilirisasi ini demi kedaulatan negeri. Prabowo Gibran, Man of Our Time.